Halo guys, selamat datang di Raffi's Tank Aquarium. Pastinya kalian sering kuras akuarium total ataupun hanya sekedar water tank kan? Nah, kali ini saya akan kasih tutorial bagaimana cara menguras akuarium yang benar dan tanpa mengurangi banyak bakteri baik di dalamnya. Di sini saya ingin menguras akuarium walaupun airnya masih bening, tapi terdapat banyak lumut coklat yang kurang baik bagi ikan. Sangat berbeda dengan lumut hijau. Sebelum lanjut, yuk subscribe terlebih dahulu guys. Oke, langsung saja. Yang pertama, siapkan bak untuk penampungan ikan sementara. Jangan lupa untuk kasih aerator agar ikan tetap mendapatkan oksigen yang cukup dalam bak selama pengurasan. Saat ikan-ikan kita disimpan dalam bak, kita bisa memanfaatkan waktu untuk memberikan methylene blue sebagai pencegahan dan pengobatan ikan. Saya biasanya memberikan sekitar 2 tutup botol karena ikannya pun di sini banyak. Methylene blue sangat berguna untuk pencegahan dan pengobatan dari fin rot, jamur, katarak, dan lain-lain. Manfaatkan pompa akuarium untuk menguras agar cepat dan maksimal. Untuk posisi lubang penyedotan bisa disesuaikan agar kotoran bisa tersedot dengan baik, dan jangan dulu pakai saringan agar penyedotan bisa maksimal. Sebelum penyedotan air, kita bisa sikat dulu lumutnya karena lumut itu akan lebih mudah dibersihkan saat masih basah dan terendam air. Kita bisa mengaduk-ngaduk pasir malang agar kotoran ikan mengambang sehingga bisa tersedot oleh pompa akuarium. Jadi tidak usah repot-repot mengangkat pasir malang dan membersihkannya di luar. Jika airnya sudah sedikit, barulah kita bisa pasang saringannya agar pasir malang tidak tersedot. Jangan lupa untuk membersihkan kembali dan mengelap kaca dari sisa lumut yang menempel. Saya hanya membersihkan area untuk ikannya saja. Saya tidak perlu membersihkan filter karena agar bakteri baik tidak terbuang semua 100%. Kita hanya perlu membersihkan busanya saja dari kotoran lendir-lendir dan dari sisa pelet ikan. Hal-hal yang harus diperhatikan saat pengisian air akuarium. Opsi pertama, kita harus menyediakan air yang sudah diendapkan minimal 1 malam atau 24 jam. Tak perlu mengendapkan 100% air untuk akuarium. Kita hanya perlu mengendapkan 30% saja. Kedua, kita bisa memakai air akuarium lain dengan catatan harus masih bersih dan ikan di dalamnya terbebas dari penyakit. Dan kita bisa mengisi hanya 30% saja untuk akuarium. Sisanya kita bisa memakai air baru dari sumur, air galon ataupun air pump. Selama pengisian air, kita bisa menyiapkan bahan-bahan selanjutnya. Di sini saya memakai M4 dan garam ikan. M4 ini adalah prebiotik untuk membantu menjaga kualitas dan kejernihan air dan menumbuhkan bakteri baik. Untuk garam ikan berfungsi sebagai pencegahan dari penyakit yang dibawa oleh air yang baru. Siapkan baskom dengan air dan berikan M4. Kira-kira 2 tutup botol untuk ukuran tank 1 meter. Jika di bawah 1 meter, itu bisa dikurangi takarannya. Lalu aduk-aduk dan berikan M4 ke dalam filter akuarium. Untuk garam ikan, kita bisa tuangkan 2 sendok makan garam ikan. Lalu campur air dan aduk hingga larut, baru kita masukkan dalam akuarium. Ingat, jangan dulu masukkan ikan ke dalam akuarium. Kira-kira 30 menit, berikan waktu agar M4 dan garam menyebar dengan bantuan pompa akuarium. Dan jika memakai heater, berikan waktu agar bisa menghangatkan akuarium. Sembari menunggu, kita bisa sortir ikan-ikan kita satu persatu. Apakah ada yang sakit, terkena fin rot, ekor sobek, luka, jamur, dan lain-lain. Untuk mengenali ciri-ciri penyakit koki ada di video lainnya. Kemudian kita pisahkan untuk pengobatan selanjutnya. Contoh di sini saya mendapati ekor yang sobek, bisa menjadi ciri fin rot dan itu sangat berbahaya. Pengobatan saya yaitu menggunting ekornya. Tak perlu khawatir, ekor ikan akan tumbuh kembali.
Setelah kurang lebih 30 menit, barulah kita bisa memasukkan ikan tersebut. Di situ bisa dilihat ada ikan saya yang sudah digunting. Jika air coklat dan berkabut, tak perlu khawatir, itu hanya efek dari M4. Dalam 24 jam biasanya akan normal dan air bening kembali. Ini adalah contoh air yang sudah semalaman. Dia mulai membening. Jangan lupa ikannya kasih makan ya guys. Di sini saya memberikan juga tanaman bekas aquascape yang sudah memanjang. Biasanya ikan koki suka memakannya, dan juga kita bisa memberikan pelet-pelet untuk ikan koki. Sekian tips dan tutorial pengurasan air akuarium. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Terima kasih.